lebih ke konsultan Pak. Jadi kita ini lebih ke kalau Pak lebih ke manajemennya apa SOP. Tapi dari Oke. Baik, silakan disampaikan Pak. Mungkin ada yang bisa kami bantu. Saya minta bikin, tapi ini istilahnya kayak custom made itu Pak. Bukan nggak ada hubungannya sama Vina. Tapi nggak tahu ini apakah masuk akal. Jadi kan gini, saya dulu waktu kuliah dulu ada belajar kayak production management kan. Nah ini kan istilahnya production database. Jadi kalau ada produk ini terus nanti ada scheduling. Nah kalau misalnya gini, misalnya ada order, ada A B C D E F G. Nah maksudnya itu bisa nggak ada nggak semacam kayak software gitu yang bisa hitung kira-kira yang paling efisien dengan kondisi mesin yang masih idle atau kondisi mesin yang kondisinya nggak berapa bagus misalnya ada atau apa, itu bisa kayak kasih kayak planning gitu. Jadi kayak software itu bisa misalnya ada order ini bikinnya tanggal ini shift ini naikin shift ini apa kalau misalnya mau buat ini nanti shift ini lembur atau ini nanti blok ini lembur atau nanti tambah orang atau kurang orang gitu misalnya. Ada nggak kayak gitu? Itu belum ada kayak belum ada kayak gitu. Belum bisa buat kita sebenarnya ada rencana untuk buat seperti itu, cuman saya belum bisa memastikan, belum bisa menjanjikan Pak, karena saya juga belum tahu nanti kapan selesainya. Sebenarnya saya ngerti konsepnya tuh Pak. Jadi kan pakai statistik, jadi ada distribution, ada statistik, ada poson distribution, ada apa gitu untuk optimalnya dulu Pak. Tapi saya nggak paham kalau dibikin kayak software gini. Karena memang Vina ini program jadi sih Pak. Jadi memang bukan. Kita tidak bisa custom istilahnya. Oke. Kalau saya paham kok. Jadi emang sekarang yang lagi dibutuhkan di perusahaan itu emang ya ini. Jadi sistem terpadu. Kalau yang saya minta barusan ini kayak tambahan itu loh Pak. Supaya mereka PPAC-nya kerjanya bisa lebih optimal contohnya gitu. Tapi mereka sementara ini emang bisa ngitung-ngitung gitu kayak ya rencana terus nanti bikin planning gitu. Jadi istilahnya pakai otak untuk ngitung. Kalau pakai software itu kan istilahnya nggak usah pakai otak, tinggal input. Iya betul Pak. Istilahnya. Arah pengembangan kita nanti ke sana. Memang arah pengembangannya memang ke sana Pak. Cuman saya nggak bisa janjikan apa-apa karena saya belum tahu nanti bakalan bisa selesai kapan gitu Pak. Yang sekarang itu ya. Oke. Kalau yang ya Vina ini. Kalau Vina jadi ini Vina ini kira-kira kalau misalnya oke Pak mulai buat tanggal segini misalnya. Nah ini kira-kira berapa lama butuh proses pembuatannya? Kalau pembuatannya sih karena ini sudah jadi Pak, sehingga kita enggak ada proses pembuatan ya Pak ya. Kita hanya langsung proses implementasi biasanya. Oh langsung ya? Tapi tergantung sama setting. Oke. Jadi implementasi, setting, training gitu, Pak. Kalau pengalaman kita sih kalau untuk manufaktur bisa antara 4 sampai 6 bulan lah Pak. Implementasinya. 4 sampai 6 bulan implementasinya. Oh, jadi nanti Bapak yang Bapak Ibu yang istilahnya ngajarin itu sama 5 bulan. 4 bulan ngajarinnya. Iya, kalau manufaktur memang agak lebih lama proses implementasi. Kalau Vina accounting sendiri itu lebih cepat Pak prosesnya. Karena kalau accounting itu kan sudah umum ya Pak ya. Trainingnya nggak seberapa lama. Cuman bentuknya udah kayak gitu emang, DO, tanggal DO, kredit apa. Jadi itu implementasinya berapa lama kalau di kantor kira-kira? Kalau untuk accountingnya cepat Pak. Paling berapa hari ya? Oh, 2-3 bulan? Oh, butuh bulan ini. Karena kan programnya sudah jadi Pak. Kita cuma proses pengisian database saja. Oh, iya, paham. Daftar pelanggan, daftar item, kemudian mengisi transaksinya, training, pembuatan report-report yang dibutuhkan. Oke. Nah, tapi kalau gini, ini kan udah termasuk Mei kan ya. Nah, kalau ini misalnya mau dibuat tahun ini, nanti nggak pengaruh sama kan sama ini mereka pakai Lotus Bantu, terus pakai file istilahnya pakai file Pascal itu mereka input terus habis itu mereka kan secara manual kan semua masing-masing. Kalau misalnya nanti implementasi ini nanti nggak pengaruh ke pembukuan yang tahun ini ya Pak? Pengalaman saya ketika implementasi program baru, program lama itu tetap jalan dipakai. Iya, double gitu. Oh, gitu. Nah, nanti kalau udah tutup tahun,
Oh, ngerti. Jadi kalau nanti udah tutup tahun, nanti bisa beralih ke yang sistem baru semua dari awal. Tahun buku 1 Januari gitu. Contohnya gitu ya. Iya, jadi Bisa ya? nanti biasanya untuk awal memang masih 2 kali input Pak. Program lama input, program baru juga input. Nanti kalau sudah 2-3 bulan, kalau sudah lancar, nanti bisa pindah ke program baru 100% gitu Pak. Oh, gitu. Oh, nggak perlu tunggu tahun buku baru ya? Nggak perlu tunggu tahun buku baru. Kalau di Vina sih nggak perlu sih Pak. Di tengah tahun pun bisa. Bisa. Tapi nanti kalau yang selama ini input manual, misalnya ini bikinnya Juni misalnya, awal Juni contohnya. Misalnya input manual mulai awal Juni misalnya. Nah, dari tanggal 1 sampai 1 Januari sampai 31 Mei ini 5 bulan, itu datanya ya dibikin yang rugi laba yang versi itu terus digabungin sama yang Vina itu ya. Gitu kan maksudnya. Iya. Kalau di tengah tahun ya seperti itu nanti. Oh, nanti bakal diajarin kan? Nanti bakal diajarin kan caranya konsolidasinya data. Konsolidasinya ya mungkin untuk yang Jadi orang accountingnya sendiri kan ya? Ya, orang accountingnya yang lebih tahu ya Pak ya. Jadi ya mungkin mereka tetap print yang data lama 1 sampai bulan 6, yang Vinanya nanti dia print bulan 1 sampai bulan 7 sampai bulan 12. Oh, oke. Ini standar lapor accountingnya udah sesuai sama nanti bisa buat laporin ke apa? Buat untuk public accountant kan? Udah ya? Iya Pak, kita sudah sering sesuai standar. Emang kalaupun laporannya yang di Vina sekarang itu masih yang konten publiknya masih kurang, kan kita bisa buatkan report customnya Pak. Untuk report kita bisa custom Pak. Kalau program memang sudah jadi ya, nggak bisa di custom ya. Tapi kalau laporan, report, itu kita bisa custom. Jadi mereka mintanya seperti apa, ya kita buatin. Selama gitu. Datanya itu ada di database, kan tinggal ditarik aja kalau maunya. Itu kita bisa buatkan custom. Oke. Nah, ini sistem Vina ini implementasi ini apa namanya? Kalau misalnya mau dikenalin ke itu pembuatannya nggak lama, asal pokoknya nanti tinggal proses input data. Kalau manufacturing nanti agak lama gitu ya. Jadi implementasi di manufaktur agak lama ya, jadi 6 bulan. Nah, selama proses implementasi itu nanti ada pihak dari Bapak Ibu atau gimana? Ada pihak yang di pabrik sama di kantor gitu maksudnya. Selama proses implementasi enggak kan? Iya Pak. Kita biasanya implementasinya onset sih Pak. Jadi di lokasi. Onset ya. Lokasi selama berapa bulan tim itu? Yang akan turun untuk implementasi plus training Pak, langsung ke usernya. Langsung ke usernya. Betul. Jadi kita bisa bersamaan atau Bapak bisa implementasi kontingnya dulu. Implementasi di kontingnya dulu, nanti kalau sudah lancar baru nanti manufakturnya masuk, bisa seperti itu. Terus kalau yang bagian marketing sama itunya gimana? Bagian marketing sama... Kalau untuk bagian marketing yang dibutuhkan apa ya Pak ya? Apa? Kalau untuk bagian marketingnya yang dibutuhkan seperti apa Pak? Ya. Kalau untuk CRM belum ada sih Pak di Vinanya. Di Vinanya ya bagian marketingnya hanya yang sales, mulai dari sales order. Ya itu doang. Nyatat sales order aja maksudnya. Kalau yang CRM nggak usah. CRM itu udah kayak mereka biasanya ada kenalan terus ngomong sendiri gitu biasanya. Kalau yang pencatatan order sudah ada Pak di Vina. Oke. Nah itu juga mereka perlu di training ya? Orang marketing. Kalau salesman-nya sendiri nggak sesusah itu kan ya kalau yang buat marketing kan cuma sales order ya kan? Iya. Yang sales order kan cuma satu itu aja Pak. Cuma satu form itu aja. Jadi mereka tinggal cet ya udahlah. Kalau yang bagian bagian akuntansinya nanti yang lebih ribet kan ya, ada ini, ada itu, ada bagian material, ada bagian ini. Ya, justru nanti bagian accountingnya tidak banyak input Pak, kalau di Vina Pak. Dia lebih banyak untuk memeriksa aja. Mengontrol. Kalau ada yang salah dia harus benerin gitu Pak. Jadi justru dengan adanya Vina ini bagian accountingnya itu tidak lagi direpotkan untuk penginputan data. Lebih ke kontrol, cek, pembuatan laporan kayak gitu Pak. Oke. Iya. Itu lebih bagus sih Pak itu. Sekarang ini soalnya perlu
ada input data dulu dari pabrik, dari apa. Oke, paham. Nah, kurang lebih kira-kira biayanya berapa ya kalau mau implementasi ini? Tergantung size-nya atau tergantung lisensinya, Pak. Kalau lisensinya kan tergantung dari jumlah penggunanya, jumlah usernya, jumlah komputer yang diinstal. Jadi mungkin nanti sama Bu ini ya, nanti kita harus diskusi dulu, misalnya di tempatnya Bapak kira-kira ada berapa user yang akan menggunakan program, supaya kita bisa buat penawarannya. Nanti penawarannya kita kirimkan berdasarkan itu tadi kebutuhan requirement komputernya ada berapa user yang menggunakan, di pabriknya ada berapa, di kantornya ada berapa. Nah gini, kan ini sekarang ada beberapa orang yang udah masa usia pensiun, ada beberapa yang dipensiunkan, ada beberapa. Ya. Nah, jadi ini kondisinya ini sekarang juga ordernya ini nggak seramai dulu juga masa coronavirus ini. Jadi sekarang ini jumlah orang yang di bagian admin ini lebih sedikit nanti bakal. Iya. Ya, paling lebih sedikit 6 orang lah. Nah, kalau misalnya nanti udah kondisi normal lagi misalnya. Nah, terus kalau mau nambah orang lagi nanti perlu bayar lagi. Bisa Pak, nambah license. Kalau mau nambah orang, nambah license. Oh. Betul. Kalau dia cuman ganti orang kan nggak perlu nambah kan Pak? Oh, enggak. Kalau nambah orang misalnya. Kalau nambah butuh tambahan program, ya kita ada lisensi tambahnya bisa sewaktu-waktu Pak. Oh, loh, ini bayarnya per tahun atau bayar langsung? Bayarnya langsung. Langsung ya. Jadi kalau udah lisensi ya itu udah. Tapi kalau kalau misalnya 20 orang nih, terus nanti 5 orang keluar, ya nggak mengurangi biaya kan, ya udah itu. Jadi saya udah 20 lisensi, tapi dipakainya 15 orang misal. Gitu. Contoh maksudnya gitu. Kalau ada 5 orang tambah lagi ya udah ini 20, ini pakai yang lisensi yang itu, gitu ya. Ya, selagi komputer yang diregister tadi itu cukup untuk orang yang bekerja, tapi tidak perlu menambah. Tapi kalau misalkan dikurangi, memang kami tidak ada retur. Oke, jadi implementasi nanti berapa bulan, nanti akan datang tim yang untuk nanti ngajarin gini. Tiap hari itu datangnya atau tiap minggu? Sesuai kesepakatan atau kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya udah agak paham, chatnya tiap minggu itu nggak apa-apa ya, bisa ya? Kalau mereka misalnya udah mulai paham itu misalnya, ya. Bisa ya harusnya? Bisa. Okay. Jadi gini, kalau pertemuan itu kita akan atur sesuai kebutuhan. Biasanya rate yang di awalnya lebih padat dulu, mungkin 3 hari berturut-turut. Setelah itu kan mereka harus mencoba menginput. Setelah mencoba menginput berarti step berikutnya, jadi bagian berikutnya yang akan kita training. Karena supaya inputannya yang sudah pernah diinput tadi bisa dikontrol atau bisa dicek. Oke. Nah, gini, kan sebenarnya di bagian accounting itu udah ada mirip kayak gitu. Tadi yang kayak order itu faktur itu udah ada, tapi ya itu pakai program yang lain, pakai program Pascal. Saya nggak tahu itu apa. Yang ada file-filenya itu loh, Pak. Jadi kan mereka sebenarnya udah paham cara input data. Nah, harusnya trainingnya nggak bisa lebih cepat kan ya harusnya. Cuman mereka perlu di training nanti untuk tergantung orang-orangnya juga ya, tergantung. Ya, artinya versi Vina inputannya seperti apa, report-reportnya akan muncul seperti apa, gitu nanti. Kalau sudah terbiasa di komputer, biasanya lebih cepat. Jadi ini saya juga belum tahu pasti jumlahnya orang yang butuh sistemnya, lisensinya ini. Nanti saya saya coba ngelis dulu kurang lebih butuh berapa lisensi itu, terus nanti baru bisa tahu kurang lebih berapa biayanya ya. Nah, tapi ini kan masih lagi PSBB kan ini, masih 4 Mei ini itu juga kantor masih tutup. Nah, kalau misalnya implementasinya kayak bulan depan masih nggak apa-apa kan ya? Ini kan saya mau tanya dulu sistemnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, silakan sampaikan. Kalau ada pertanyaan sampaikan. Ada apa ya? Oke. Ya. Jadi saya mau lihat dulu. Oke. Saya nanti lihat dulu butuh berapa lisensi gitu aja dulu ya. Kalau lisensi mungkin kira-kira berapa gitu aja disampaikan, nggak apa-apa. Nanti kan kalau misalkan Bapak ini tinggal mengurangi aja. Misalkan nih, anggap aja Bapak request 10, ternyata nggak sampai 10, 8, ya sudah Bapak tinggal kurangi lisensinya 2 gitu aja. Benernya
orang marketing misalnya ya, orang marketing ada 16, 20, yang 28 misalnya orang marketing ya. Nah, mereka nggak perlu masing-masing punya lisensi kan ya, harusnya beberapa aja cukup kan. Yang di Surabaya pakai 1 orang, yang di Jakarta kalau yang pakai bisa 1 orang. Gantian ya digabung jadi 1 aja, Pak. Oke, 4 marketing. Cabangnya di mana saja? Oh iya, mesti ke sana berarti, enggak ya? Ada, tapi itu cuman gudang sih Pak sebenarnya. Tapi ada orang marketingnya juga di Surabaya, Jakarta, Samarinda, Banjarmasin, sama ya 4 itu. Dalam bentuk apa Pak? Kantor cabang atau hanya orang marketing saja di sana? Kantor cabang, tapi yang audit. Jadi gini, kalau yang untuk mereka tuh cuma marketing yang kalau yang di luar, bukan kantor cabang ini. Oh, bukan kantor cabang. Ceritanya. Semua kantor, bukan kantor cabang. Outlet gitu. Cuman bukan outlet ya, kayak gudang sama ada orang marketingnya beberapa gitu. Nah, mereka cuman perlu bikin itu apa? Sales order SO ya. Mereka cuma perlu SO kan. Jadi harusnya nggak usah ke sana untuk ngasih tahu gitu kan. Jadi misalnya Jakarta satu license, di Banjarmasin 1 license, Samarinda 1 license. Kayak yang di Surabaya 1 license. Itu bisa ya harusnya, ya kan? Itu yang di luar kota itu ada diinformasikan, perlu diinformasikan juga seperti piutangnya, laporan stoknya gitu atau gimana? Juga ada. Ada adminnya Pak? Adminnya ada Pak di sana Pak? Admin? Ada adminnya. Ada admin, ada gudang, ada kepala gudang juga ada. Oh enggak segitunya. Oh. Ya ada bagian gudang, bagian admin, bagian marketing. Udah. Paling kalau di Jakarta itu kayak 5 orang kok Pak. Enggak sebanyak itu. 3 orang, 4 orang. Harusnya 1 aja cukup nggak sih? Enggak ya? Bisa gantian ya. Nah, kalau yang di adminnya ini, yang admin mungkin butuh. Gak semua orang butuh ya ini harusnya. Yang bagian gak semua orang butuh berarti ini. Paling 12 ya. Kak contohnya gini, anggap aja butuh 20 lisensi gitu dulu aja. Ya, mungkin lebih enak gitu, 20. Anggap aja 20. Anggap aja 20. Jadi mungkin yang marketing gantian, yang bagian admin mungkin ya mungkin 20. Kalau terus gini. Saya bisa dapat istilahnya, saya bisa akses semuanya nggak Pak? Bisa ya? Saya kan bagian adminnya nanti. Contohnya. Nanti itu termasuk 1 lisensi ya? Di sayanya. Pak David mungkin bisa bantu Pak David. Iya, itu lisensinya kan tergantung dari itunya Pak, dari komputernya yang diinstal. Oh, jadi kalau nanti saya ada aplikasi, ada itu juga termasuk saya berarti lisensinya? Iya, ya, dihitung aja Pak. Kita ada lisensi. Terus masuk. Oh, oke. Kita lisensinya itu ada yang offline sama yang online Pak. Yang offline itu kalau misalnya di satu lokasi Pak, itu kan satu lokasi, jadi mereka jaringannya kabel ya biasanya Pak ya. Lisensi offline-nya itu yang dihitung tuh komputer yang diinstal berapa Pak. Jadi berapa user, berapa komputer. Tapi kalau yang di luar kota, yang di luar dari lokasi itu harus online, ya harus online. Kan harus online Pak, pakai internet. Nah, lisensi online-nya itu kita menggunakan software namanya GoGlobal. Nah, itu ngitungnya itu bukan per komputer, tapi per user yang connect ke server, Pak. Jadi kalau misalnya ada 2 license, untuk yang online-nya, maksimal dalam waktu yang bersamaan, itu hanya 2 orang yang bisa masuk. Untuk yang ketiga, itu dia harus nunggu salah satu dari 2 ini keluar dulu. Jadi untuk online itu beda cara ngitungnya, Pak. Jadi contohnya, kalau yang tadi, misalnya Bapak punya sales di Jakarta, di Semarang, di Malang misalnya, itu boleh jadi, mungkin kalau bisa gantian, jadikan 1 license aja. Artinya mereka inpunya gantian. 1 license online ya? 1 license online. 1 license online. Jadi tidak perlu tiap orang dikasih sendiri-sendiri. Tidak perlu tiap daerah kasih sendiri. Kasih 1 online aja. Jadi kalau dia lagi input, yang lain kan nunggu sebentar gitu loh Pak. Nanti kalau dia keluar yang lain bisa masuk. Harusnya bisa dipakai kalau misalnya Bapak mau ngecek dari rumah misalnya. Dari rumah Bapak bisa pakai akses online. Ini untuk connect. Jadi rumah. Jadi berarti server, berarti
apa namanya, lisensi online itu butuh saya, terus habis itu tiga yang cabang, sama satu yang di marketing, sama yang satu di apa namanya bagian kantor pusat. Jadi ada 6 ya yang mana. Oh iya, sama di pabrik. Saya belum hitung. Iya ya. Nah, makanya Pabrik juga butuh satu online ya. Oh. Iya, kita Ya, nanti di-mappingkan dulu Oh iya, Pak. kebutuhannya, servernya nanti ditaruh di pabrik atau di kantor gitu Pak. Jadi kalau servernya itu di pabrik ya berarti yang kantor harus pakai online. Kantor aja Kak, kantor aja Kak kalau gitu servernya. Kantor aja. Lebih banyak kantor kalau Nanti yang di pabrik yang online ya gitu Pak. pabrik itu kebanyakan nanti PPIC ya yang input-inputnya ya kan. IC Sama gudang ya. ya, operator Sama gudang biasanya Pak. Sama gudang. Ya, nanti yang online di pabrik nanti satu, tapi nanti yang offline ada beberapa itu. Bisa ya? Bisa Pak. Ya nanti kalau untuk kalau misalnya mungkin nanti kan ada masa trial dulu sih Pak ini ya. Ini kan kita ada masa trial dulu. Nanti di masa trial ini baru nanti kita bisa tahu pasti. Oh ini kebutuhannya sekian gitu. Sekian, oke. Ya berarti mungkin 6 online, offline-nya 20 ya? Kok banyak ya? Segitu ya mungkin. Nggak ngerti saya. Mungkin 6 online 20 lebih dari 20 offline-nya berarti. Ya, antara 20 sampai 30 lah berarti. Yang online-nya berarti 6 mungkin ya. Iya, sementara dicatat dulu gitu, nanti kan kita kan nggak langsung itu Pak, nggak langsung lisensinya kan nggak langsung, itu kan ada masa trial dulu biasanya. Masa trial. Oke. Kalau online tuh masa trialnya 2 minggu kalau nggak salah. Oke. Dalam masa trial itu nanti baru kita bisa tahu, oh ternyata kalau segini kurang. Oke, ya paham. Nanti juga sama di Final Accounting juga ada trial dulu Pak, kita install dulu di semua komputer. Setelah implementasi baru tahu, oh ini jarang dipakai, jadi nggak usah dikasih lisensi. Oke, boleh. Nanti biasanya kita ketahuan, Pak. Jadi ini hanya untuk perhitungan awal aja, tapi untuk nanti pastiannya nanti setelah masa implementasi trial itu baru kita bisa tahu. Oke. Ini kita hanya untuk membuat perkiraan biayanya aja. Oke. Jadi nanti biayanya ini dari tergantung lisensi sama nanti ada biaya konsultasi nggak? Atau gimana? Nggak ada? Di paketnya biasanya kita sudah paketkan biayanya Pak. Biaya konsultasinya. Oke. Jadi semuanya, mencakup semuanya. Loh, Bapak perlu itu nggak? Tapi perlu data ISO-nya yang di pabrik nggak perlu ya itu? Cuma perlu paling mesin-mesin sama flowchart produksi sama nanti butuh berapa orang aja itu. Ya itu sementara saya nanti mau kumpulin dulu, tapi kurang lebih ya itu kondisinya yaitu ada satu bagian admin, ada satu yang bagian marketing, baru ada satu bagian marketing sama di pabrik juga ada. Terus nanti ada yang gudang cabang ada di Jakarta sama Samarinda Banjarmasin ya, tiga lokasi luar. Sama saya nanti adminnya itu satu yang online. Harusnya bisa ya. Ya, nanti ya itu aja sih pertanyaan saya. Udah ini ya jelas. Oke. Penawarannya ya. Nanti saya hitung lagi terus nanti saya kasih kepastiannya berapa itu kurang lebih. Nanti akan di Oke. Untuk alamat ya sudah paham kok. Bisa dikasih ke Pak Fran Pak alamat email. Oke. Alamat emailnya ya Pak, tolong Pak. Nah, itu saya udah kirim. Ini ya, Pak, ya. Dengan Pak Frans ya ini? Ya, saya Pak Frans ya Pak. Oh, enggak, maksudnya yang nomor yang ini ya Pak. Oh iya, kayak saya nanti. Ini namanya Grow Edu ya? Grow Edu perusahaan kita Pak, perusahaan konsultan Pak. Jadi kita itu biasanya jasanya merapikan manajemen Pak. Jadi sebelum implementasi software itu seringkali kita membantu desain sistem manajemennya Pak. Kita biasanya mengidentifikasi pengguna softwarenya siapa saja kayak gitu Pak. Dirapikan dulu, setelah itu baru software bisa masuk. Ini juga bisa ngitung kayak gitu Pak. Oh. Iya, jadi fungsi saya lebih ke sana Pak. Dari sistem manajemennya. Oh gitu. Iya. Loh, tapi ini gimana? Kalau saya mau langsung implementasi Vina, apa perlu Bapak mau konsultasi jasa kita sebagai tambahan juga bisa. Jadi sebelum Vina masuk, nah kita nanti bisa bantu Bapak untuk cek orang-orangnya Pak, fungsi-fungsi setiap
job desk-nya itu supaya nanti waktu implementasi bisa lancar dengan baik gitu. Oh bisa, terus bisa optimalin job description juga ya? Job desk itu Pak. Masing-masing orang. Ya masing-masing orangnya. Itu juga. Ini yang perlu pakai software. Juga butuh kayak Pak. Boleh. Ya itu juga kayaknya bisa diperlukan Pak. Saya gini emang, ini kan emang urusannya papa saya, jadi emang banyak yang gak ngerti kayak gini-ginian, terus kerjaannya kan kadang-kadang agak lemot gitu. Udah banyak yang tua juga orang-orangnya, jadi ya itu butuh mungkin bisa pakai jasa konsultasi. Iya, jadi kita nanti gini Pak, kalau misalnya di tempat Bapak ada kebutuhan misalnya, oh ternyata orang ini sudah gak capable untuk di bidang ini, misalnya mau Bapak replace, mau ganti orang, nyari orang baru lah, kita ada jasa untuk rekrut juga Bang di situ Pak, merekrut orang-orang baru yang supaya nanti jalannya lancar untuk implementasi software-nya ini. Kalau misalnya di tempat Bapak itu orangnya sudah tua-tua, mungkin nggak bisa komputer, kan perlu orang baru Pak untuk jalan software. Ya nggak semua lah, nggak semua. Biasanya input data itu biasanya input data yang masih muda-muda. Nah, yang pimpinannya ini agak tua-tua. Ya. Tapi ya itu mereka nggak usah input ini lah. Harusnya nggak apa-apa. Nggak, tapi ada yang tua juga sih nanti yang perlu input juga. Dia bikin pembukuan. Tapi ya nanti nggak apa-apa, nanti tinggal dilihat, datang, implementasi apa semua, nanti bisa nanti baru didiskusikan lagi, nanti enaknya gimana. Ya. Gimana. Kalau nanti mau implementasi agak kurang bagus, ya nanti mungkin pakai jasa konsultasi, nanti mungkin ngecek ini, ngecek apa, nanti juga bisa cari misalnya butuh pekerja yang bagus di bidang ini, bisa ya. Meskipun industri juga bisa. Kita jasa rekrut bisa. Industri juga bisa. Iya. Oh gitu. Kan ini di perusahaan juga ada pabrik juga ada ISO kan, ISO 9001 2015. Iya. Nah, cuman emang nggak ada sistem ini. Nah, kita juga sebenarnya di pabrik itu ada konsultan industri juga. Kita setahun ini pakai konsultan industri, tapi itu biasanya khusus untuk bagian mesin kayak jadi bukan manajemennya. Nah, tapi saya juga kurang paham dia itu sebenarnya udah ada konsultasi, tapi itu di pabrik Pak. Biasanya dia yang ngurusin untuk spare part gitu biasanya. Tapi jadi mungkin kalau Bapak bisa yang bagian di manajemennya itu ya mungkin ya. Bagian admin atau manajemen. Ya, di manajemennya nanti ruang lingkupnya sampai produksi juga Pak, bisa nanti kita rapikan begitu. Oke. Ya kayak udah paham Pak, kurang lebihnya garis besarnya saya udah paham. Ya, baik. Nanti bisa saya ada tanya-tanya atau nanti mau ngasih tahu datanya apanya itu nanti saya Pak, silakan Pak. Ya. Oke ya. Makasih ya. Oke. Makasih Pak Frans, Pak David. Ya. Ini ya. Makasih ya. Oke ya. Selamat malam Pak. Ya, oke. Makasih.